Selamat sore Tribuners, kembali bersama saya jurnalis Tribun Manado David Kusuma dalam acara Tribun Baklak. Kali ini menghadirkan narasumber Kapten J. David dari Deputi General Aviation Perhimpunan Pilot Indonesia ya Pak? Ya, Iya, Perhimpunan Profesi Pilot Pilot Indonesia. Indonesia. Ya. Kapten J. David ini nama lengkap siapa Cap sebenarnya? Nama lengkap David Sumakut, kita sama Sama nama, nama. dan saya asli putra daerah Sulawesi dari Utara. Sulawesi Utara. Oh. Gitu. Cap boleh cerita dulu Cap awal mula tertarik profesi pilot seperti apa ceritanya ini Cap? Oke, untuk para Tribuners, selamat sore. Jadi saya mulai mengikuti pendidikan penerbang itu selepas SMA tahun 1989 itu di Curug, Tangerang. Dan itu adalah lembaga pendidikan yang milik pemerintah. Nah, pada waktu itu hanya ada 3 sekolah penerbang, 2 swasta, 1 ada di Halim, 1 ada di Surabaya. Dan yang saya ikuti itu di Curug di Tangerang tahun 1989. Pendidikan itu menempuh waktu selama 2 tahun ya, dan itu betul-betul digembleng dengan segala macam disiplin. Dan pada waktu itu tidak berbayar, jadi sama seperti sekolah untuk militer, itu tidak berbayar, tentunya dengan seleksi yang Ketat. sangat ketat. Itu awal mula tertarik memang dari kecil ingin cita-cita jadi pilot atau bagaimana? Ya, kebetulan background keluarga ya, jadi ibu saya juga dari aviasi, Dunia aviasi. ya di dunia aviasi. Dan saya pada waktu masih usia 3 sampai 4 tahun, pada waktu itu ada satu orang pilot di Merpati di Manado. Oh, maskapai. Ya, Oh. dia dulu um, ambil saya sebagai anak angkat. Dan pada waktu itu saya sering dipangku ikut terbang Di pesawat. di pesawat. Itu zaman tahun 73, 74. Nanti kejadian Merpati, kecelakaan di Tinombala. Di Sulawesi Tengah itu. Ya, dan sampai sekarang kan ada filmnya di Tinombala. Mulai itu orang tua saya tidak mengizinkan lagi saya ikut terbang. Jadi khawatir gitu. betul. Jadi keinginan untuk menjadi seorang pilot atau seorang penerbang itu sudah terbawa sejak dulu. Dari kecil. Dari kecil. Mainan saya pada waktu itu apapun itu pesawat. pasti pesawat. Nah, seperti itu. Terus gimana ceritanya pas sekolah itu Cap sampai sekarang ini, maksudnya kerja apa di maskapai mana, bahwa bagaimana cerita unik bahwa pertama kali mengendalikan menerbangkan pesawat lah, itu kan tidak semua orang tahu itu cita-cita begitu Cap. Ya, ini menarik karena begini, pertama kali pada waktu mengikuti tahapan tes ya, saya ke Jakarta pada waktu itu dan melihat antrian yang begitu panjang. Jadi dari Manado cuma beberapa orang waktu itu kami ada 137 orang yang mengikuti tes, dan yang masuk pendidikan 3 orang. Gitu. Jadi ketat sekali berarti. Sangat ketat dengan sistem gugur. Jadi hari ini ikut tes, besok kita datang lihat nomor kita masih ada, berlanjut terus sampai ke Jakarta untuk pemeriksaan kesehatan. Dan untuk penerbang itu ada tes terakhir yang namanya aptitude test atau tes bakat terbang. Nah, itu yang menarik. Karena pertama kali kita di kokpit pegang setir pesawat dan disuruh menerbangkan pesawat. Mau dilihat apakah kita punya bakat atau tidak. Itu sama sekali belum ada latihan. Belum ada sama sekali. Kalau sekarang itu hanya lewat simulator. Tapi zaman itu langsung duduk di pesawat, ada briefing sebentar, baru langsung disuruh terbangkan pesawat itu. Oh iya. Nah, keunikan pesawat di landasan itu, untuk kemudinya di kaki. Jadi bayangkan pada waktu itu landasan itu seperti kita jahit, kiri kanan seperti itu, dan langsung menerbangkan pesawat.
instruktur di samping melihat apakah kita punya bakat atau tidak. Itu tahun 89 Tahun 90-an. 89. 89. Iya. Nah, itu yang saya bilang yang menarik. Pada waktu pesawat itu ditarik kemudinya, dan begitu dia mulai terbang, malah pandangan saya bukan ke depan. Pandangan saya ke samping. Loh, pesawat ini terbang. Nah, terbang dengan saya yang menyetirnya. Tapi yang lucu, pesawat itu akan miring, berbelok. Langsung dari instruktur pada waktu itu ambil alih dan kaget di situ. Tapi dilihat, kita dikasih kesempatan selama 5 kali, ya. Baru dilihat apakah anak ini punya bakat atau tidak untuk melanjutkan pendidikan sebagai seorang penerbang, gitu. Ya, terus itu apa Cap, pendidikannya berapa lama sendiri pas diterima itu sampai memang betul-betul jadi apa co-pilot dulu ya berarti atau berapa lama itu terus menempuh karir di maskapai mana saja kalau Captain sendiri. Jadi begini, bagi seorang siswa penerbang, dia untuk sekarang ya, dari dulu tetap berlaku seperti sekarang ini. Jadi yang pertama dia harus mengikuti tahapan tes dari beberapa materi, baru ada tes kesehatan, psikotes, psikologi tes. Nah, tes kesehatan itu ada di Balai Kesehatan Penerbangan di Jakarta. Di Sulawesi Utara belum ada ya sekarang. Itu satu-satunya. Satu-satunya di dunia aviasi itu namanya Balai Kesehatan Penerbangan. Nah, tes kesehatan di situ. Di situ. Dan bagi seorang pilot seperti kami ini rutin 6 bulan sekali. Kami punya yang namanya first class ya untuk sertifikat kelas 1 itu 6 bulan sekali. Nah, setelah dinyatakan lulus dari situ, baru masuk ke kelas. Di kelas ini akan mengikuti teori. Teori itu dihitung jam. Ada sekian ratus jam dengan berbagai subjek yang ada. Nantinya setelah selesai kelas ini, seperti materinya seperti meteorologi. Jadi bagaimana kita terbang dan kita tahu kondisi cuacanya. Prinsip-prinsip untuk terbang atau principle of flight-nya seperti apa. Masalah teknik dari pesawat itu seperti apa. Jadi yang paling utama adalah undang-undang untuk penerbangannya. Jadi tidak sembarangan bahwa kita terbang di Indonesia, siapapun dia, kalau begitu dia datang terbang Indonesia, dia harus lewati kelas itu dulu. Dia harus pelajari masalah undang-undang yang berlaku di Indonesia. Nah, setelah ujian dengan ada passing grade-nya tentunya, ujian itu dilakukan oleh lembaga dari Departemen Perhubungan. Itu dengan passing grade minimal angka 7. 6,9 recheck. Nah, dia gagal di situ. Nah, kalau sudah dinyatakan lulus itu, dia harus melewati satu mata pelajaran yang namanya radiotelefoni. Radiotelefoni ini bagaimana kita berkomunikasi antar sesama pesawat dan dengan menara pengawas. Itu antar sesama pesawat juga bisa? Ya, karena di satu frekuensi yang sama. Nah, setelah itu baru masuk ke flight simulator. Jadi akan masuk simulator selama 10 jam. Dilihat dulu situ bahwa dia sudah mampu menerbangkan pesawat dalam simulator, baru pindah ke real aircraft. Di situ dia mulai melakukan penerbangan yang didampingi oleh instruktur. Nah, exercise-nya macam-macam. Nanti begitu dia sudah menguasai beberapa exercise yang ada, itu akan masuk ke materi yang emergency. Jadi, lagi terbang, dibikin simulasi, seolah-olah pesawat ini mengalami engine failure atau mati mesin. Bagaimana siswa ini harus menguasai itu? Kalau dia tidak menguasai itu, dia tidak akan pernah dilepas untuk first solo flight. Dia akan terbang sendiri. Nah, kalau di Indonesia rata-rata dikasih maksimum sampai di 20 jam. Lewat 20 jam, otomatis dia gagal sebagai seorang pilot. Tapi pada waktu dia sudah bisa terbang sendiri atau solo flight, sebenarnya di situ dia sudah captain. Karena kan dia sendiri di dalam pesawat.
Itu. Dan itu terjadi sekali seumur hidup. Nah, kebetulan saya juga sebagai flight instructor. Jadi bagaimana merilis satu orang siswa untuk dia dinyatakan bahwa dia lulus untuk solo flight. Kalau sudah solo flight, nanti dia akan ada solo area, baru dalam jangka waktu, kalau aturan ya, dari 35 sampai 45 jam, baru dia akan ujian untuk mendapatkan private pilot license. Tapi itu masih pakai pesawat latihan dulu. Pesawat latih, ya. Nah, untuk dia menjadi seorang siswa, dia punya namanya SPL, Student Pilot License. Itu sama dengan SIM kalau Sama dengan SIM. Oh, tapi ada batas waktunya. Ya, Oke, misalkan ada. 5 tahun mesti latihan lagi gitu. Kalau untuk siswa, masa berlakunya 2 tahun. Baru begitu dia dapat di private pilot license tadi, sebenarnya dia sudah bisa untuk terbang di luar. Kalau di kendaraan umum itu seperti kalau SIM A biasa mungkin ya. Jadi belum bisa bawa penumpang. Nah, itu hanya untuk pribadi. Gitu. Nah, begitu selesai dia dapat private pilot license, dia masuk kelas lagi. Masuk kelas lagi untuk tingkatan selanjutnya yang disebut commercial pilot license. Nah, itu dia menyelesaikan sampai di 150 jam terbang. Selesai itu, ada satu lagi, instrument rating. Instrument rating itu, seorang pilot, dia terbang hanya mengandalkan instrumen yang ada di dalam pesawat. Itu. Apalagi artinya, maksudnya di navigasinya mati atau bagaimana itu? Ya, jadi contoh pemakaian itu misalnya terbang malam atau masuk di dalam kondisi cuaca yang tertentu yang kita sama sekali sudah tidak bisa melihat secara visual. Nah, itu terbang dengan namanya instrument rating. Nah, itu terbang instrumen semua. Begitu selesai, dia sudah ada yang berlanjut mengambil multi engine atau dua mesin, ya, pesawat yang 2 mesin. Selesai, dia akan berlanjut untuk melamar di maskapai. Begitu masuk maskapai, dinyatakan lulus, dia akan di training sesuai dengan tipe pesawat yang digunakan oleh maskapai tersebut. Sekolah lagi. Jadi dia beda lagi, ada misalkan tipenya Airbus itu ya, pesawatnya, dia mesti sekolah lagi menerbangkan itu. Betul. Dia sekolah dengan tipe pesawat yang mau dia bawa. Nah, bukan belajar terbangnya, tapi mempelajari sistem yang ada di dalam pesawat tersebut. Akhirnya dia bisa berkarir di situ, baru dia dinyatakan sebagai siswa dengan posisi bar 1 di maskapai. Nah, sampai dia dinyatakan qualified. Biasanya untuk sekarang, rata-rata perusahaan itu menerapkan sampai memiliki 1000 jam terbang. Baru dia bisa naik bar 2. Nah, bar 2 itu dia sudah bisa disebut sebagai first officer. Nah, kapan dia akan mencapai ke tingkatan selanjutnya atau ke bar 3? Nah, bar 3 itu ada syarat. Kalau yang tadi, persyaratan pertama minimal umur 18 tahun. Itu bar 1. Dia mulai sekolah sampai dia mencapai di bar 2. Nah, kalau dia naik tingkatan ke bar 3, dia itu akan masuk kelas lagi yang namanya Air Transport Pilot License, ATPL. Nah, di bar 3 ini minimal umur 21 tahun dan minimal memiliki 1500 jam terbang di tipe pesawat tersebut. Nah, sekarang logika. Kenapa harus minimal umur 21? Kenapa itu? Nah, ini yang gini. Umur 21 maksudnya terkait logika atau gimana? Terkait aturan. Ya. Banyak orang bilang bahwa umur 21 bahwa orang ini sudah dewasa, sudah bisa mengambil keputusan. Tapi jangan salah. Ada orang umur 50 dalam tanda kutip kelakuannya seperti anak kecil. Nah, umur 21 ini
adalah umur yang sudah bisa dituntut secara hukum di Indonesia. Gitu. Sesuai undang-undang. Ya, jadi minimal umur 21. Kenapa? Karena disitulah jenjang dia untuk menjadi seorang kapten. Dari posisi bertiga, nanti itu posisi duduknya di kanan. Di pesawat Ya. Indonesia Ya, duduk di kanan, kapten itu di kiri. kiri. Ya. Nanti dari perusahaan melihat bahwa dia sudah pantas disekolahkan untuk menjadi seorang kapten, karena kapten ini Itu yang berarti posisinya kalau di pesawat masih co-pilot gitu. Ya. Ya, co-pilot. Betul. Kalau captain di kiri sebagai PIC atau pilot in command. Dia yang komando semua, tanggung jawab semua ada di posisi si captain yang posisi duduk di sebelah kiri. Nah, kalau saya sebagai seorang instruktur, saya bisa duduk di kiri dan saya bisa duduk di kanan. Oh. Karena saya sebagai seorang instruktur. Instruktur. Ya, gitu. Karena untuk mendidik seseorang di posisi kiri, berarti saya harus duduk dalam posisi kanan. Gitu. Itu berapa lama sih sebenarnya Cap kalau dari dari lulus SMA sampai dia nanti betul-betul sudah bar 3 itu kira-kira berapa lama kalau sebagai jangka waktunya itu? Oke. Kalau dia normalnya rata-ratanya. Kalau pendidikan sebenarnya hanya 18 bulan. Tapi karena faktor cuaca kadang-kadang, jadi dia belum bisa terbang, kita urut anggaplah 2 tahun. Dari 2 tahun proses dia masuk ke maskapai, ada pendidikan-pendidikan lagi, untuk mencapai 1000 jam itu 1 tahun. Jadi begini, seorang pilot itu kami diatur untuk jam terbang. 1 hari tidak boleh melebihi dari 9 jam terbang. 1 minggu tidak boleh melebihi dari 30 jam terbang. 1 bulan tidak boleh melebihi dari 110 jam terbang. 1 tahun tidak boleh melebihi dari 1050 jam terbang. Itu aturan. Sekarang pada waktu kita berhitung tadi, untuk bertiga dia minimal 1500 jam. Artinya minimal dia sudah 1,5 tahun sampai 2 tahun dia berkarir. Nah, baru dia sekolah lagi untuk dia mencapai bertiga. Kalau dia prosesnya cepat, ya paling tidak 4 atau 5 tahun mulai dari start karir, dia sudah bisa menjadi seorang kapten. Itu. Nah, terus kalau Kapten sendiri punya pengalaman selama berkarir, masih jadi membawa pesawat dulu kan, sekarang sudah instruktur berarti sudah lebih banyak di darat kan Cap. Ya. Kalau waktu masih jadi menerbang pesawat lalu masih pilot, itu ada pengalaman misalkan pernahkah mati mesin atau di tengah badai cuaca buruk atau gimana pengalaman kalau Ya. dari Kapten? Ada pengalaman yang sangat menarik yang mungkin tidak dialami oleh orang lain, ya. Pada tanggal 17 Agustus tahun 2000. Tahun 2000. Ya. 17 Agustus tahun 2000. Pas HUT kemerdekaan. HUT kemerdekaan. Pada waktu itu saya di Manado ditugaskan menerbangkan 1 pesawat kecil dengan 1 orang penerjun. Penerjun payung yang itu dalam rangka 17 Agustus berarti. betul. Misinya dia terjun untuk bawa bendera. Itu di Sulawesi, di Manado. Nah, Tahun 2000. itu detik-detik proklamasi. Jadi sekitar jam 10 pagi. Pada waktu itu kami posisi sudah di atas target di Stadion Kelabat. Masih dalam posisi holding, menunggu instruksi. Tiba-tiba saya dapat kabar dari menara pengawas bahwa penerjunan ditunda setengah 11. Dari Air Traffic Control ini dia tanya, apakah saya holding atau saya return to base, saya kembali ke pangkalan. Saya menyatakan untuk return to base. Oke. Dengan prosedur yang sudah dilakukan, dia minta saya lapor pada saat saya mau meninggalkan lokasi. Nah, tiba-tiba posisi itu saya sudah harus mulai start turun. Posisi begitu saya kurangin power, pesawat itu mati mesin. Waktu mau menuju return to base itu. Ya.
mati mesin maksudnya berarti di udara Betul-betul mati mesinnya mesinnya. mati dan pesawat itu hanya bermesin tunggal. Hanya satu mesin. Jadi memang tidak ada mesin sama sekali. Si penerjun masih posisi di dalam pesawat. Dia panik, tapi saya harus melakukan prosedurnya. Jadi saya minta dia untuk tenang. Saya lakukan prosedur. Saya melihat dulu. Yang pertama kali harus dilakukan adalah saya harus kontrol pesawat ini. Itu sama dengan mendarat darurat begitu atau bagaimana Ya, itu, Kip? ya dalam kondisi emergency. Emergency. Saya harus kontrol pesawat ini. Kedua, saya harus cari apa penyebabnya. Ketiga, saya harus coba untuk start kembali. Dan ternyata memang tidak bisa. Saya harus menentukan lokasi di mana saya harus mendarat. Baru saya melapor ke menara pengawas. Dan mereka yang panik. Menara pengawas yang panik. Memastikan betul apakah pesawat saya dalam kondisi emergency. Nah, saya dikasih pilihan pada waktu itu, ditanya dari menara pengawas, saya mau mendarat darurat di mana. Jadi dulu tahun 2000 itu Boulevard 2 di Tuminting, ya. Itu baru selesai. Jadi tidak ada kabel, tidak ada Itu jembatan Soekarno lagi belum ada itu mungkin. belum ada. Jadi istilah kami itu tidak ada obstacle atau tidak ada penghalang di sana. Saya berpikir saya akan mendarat di sana. Rencananya mendarat di hutan-hutan di situ berarti Di di Boulevard. Boulevard. Oh, di jalan yang Boulevard 2 itu. Ya, itu Rencana. pemikiran pertama saya. Tapi saya melihat ini tidak memungkinkan dengan ada berbagai pertimbangan. Saya lihat ke posisi sebelah kanan pacuan kuda. Kebetulan dekat dengan tempat tinggal saya. Saya tahu kondisi di dalam seperti apa. Tapi saya tidak mengambil lokasi di situ. Dan begitu saya lihat kelihatan restoran yang ada di lapangan golf Kayuwatu. Oh, yang ini. Ya. Yang dekat. Akhirnya ya? saya mendarat darurat di sana. Oh iya, di situ. Di atas gedung KONI, si penerjun saya minta untuk keluar, saya minta izin dari menara pengawas. Akhirnya dia keluar. Yang lucu belakang saya ditepuk. Saya duluan ya. Dia duluan maksudnya Dia bawa duluan kan, dia pakai parasut ya. ya. Jadi itu saya tetap gliding, akhirnya saya mendarat dengan selamat di lapangan golf Kayuwatu. Tahun 2000 di situ ya. Tahun 2000. 17 Agustus tahun 2000. Itu kejadian. Nah, ada hal yang menarik juga. Yang saya terbang di luar kebiasaan pada umumnya. Ya. Saya pernah menerbangkan pesawat dengan misi pada waktu itu Indonesia dari TNI itu beli kapal untuk kapal laut ya, TNI Angkatan Laut itu dengan ada radar di situ dan kapal perang dan mereka harus mengecek fungsi dari radar tersebut. Jadi dia membutuhkan target pesawat. Nah, akhirnya saya terbang untuk menjadi target dari kapal perang itu. Sama dengan istilahnya target tembak begitu. Betul. Jadi itu kejadiannya ada di atas Pulau Madura, baru di atas Pulau Bali, perairan di situ. Jadi terbang di situ. Dari kapal perang yang ada itu kami di vektor diarahkan harus seperti apa dan misi terakhir itu dikunci untuk ditembak. Nah, itu yang menarik. Karena bagi seorang pilot tugas utama adalah menerbangkan pesawat, ada yang kargo, ada yang penumpang. Dari satu bandara ke bandara yang lain, itu rutinitas. Tapi hal-hal yang unik, tidak semua orang mengalami hal-hal tersebut gitu. Kalau cuaca buruk berarti sudah sering tuh. Kalau cuaca, kalau hanya faktor-faktor cuaca misalkan hujan, petir, apalagi itu yang ini yang ditakuti penerbangan awan cumulonimbus itu bagaimana? Ya, oke, ini menarik nih pertanyaan ini. Jadi gini, sebelum kami melakukan misi penerbangan, kami punya tim. Jadi untuk operasional pesawat itu ada pilot dan co-pilot.
Tapi ada tim lain, ada teknisi. Teknisi yang harus merilis pesawat itu berdasarkan logbook pesawat, bahwa pesawat ini dinyatakan layak terbang. Ada yang namanya Flight Operation Officer. Nah, mereka lah yang merancang rencana penerbangan kami. Tujuannya dari satu kota ke kota yang lain, berapa bahan bakar yang dibutuhkan, faktor cuacanya seperti apa, berapa berat yang ada dalam pesawat yang kami angkut, dan alternatif bandara apabila terjadi sesuatu di bandara yang dituju. Seperti itu. Nah, itulah tim. Jadi pilot tidak bisa dia melakukan misi sendiri. Itu semua harus ada tim. Makanya kalau masalah cuaca sudah diprediksi dari awal dari para petugas tadi. Dan di pesawat ada radar untuk melihat itu. Kalau tugas co-pilot dan pilot sendiri apa itu, Cap? Beda lagi tugasnya. Ya, pilot dan co-pilot. Tuh kalau orang tahu sekarang co-pilot, dia berarti baru mau belajar jadi pilot seperti itu. Atau gimana itu, Cap? Jadi kalau arahnya seperti itu, karena kan dia mulai dari bar 1, 2, bar 3 sampai dia bar 4 untuk dia menjadi seorang captain. Nah, terus bagaimana? Apakah dia duduk hanya sebagai pembantu? Dia punya fungsi tersendiri. Jadi untuk terbang itu ada yang namanya pilot flying dan pilot monitoring. Tugasnya sama. Misalnya kita dari Manado ke Jakarta, transit di Makassar. Nah, Manado Makassar, silahkan co-pilot yang bawa. Makassar Jakarta, kaptennya yang bawa. Nah, itu bergantian seperti itu. Supaya dia memang tahu fungsinya. Jadi kalau satu pilot yang lagi pilot flying atau dia yang pegang kontrol pesawat, yang satu ini adalah pilot monitoring. Dia yang memonitor semua kondisi yang ada di dalam kokpit tersebut. Dan dia juga yang didelegasikan tugas untuk komunikasi ke dengan bandara, menara pengawas. Ya, betul. Kalau apa di udara itu kan, Cap, banyak juga pesawat-pesawat lain kan, Cap. Ya. Kenapa maksudnya nggak apa saling tabrakan atau senggol atau itu bahaya kan begitu. Menarik sekali pertanyaan ini. Ini hebat. Jadi gini, penerbangan itu ada dua. Ada yang namanya IFR atau Instrument Flight Rule. Ada yang VFR, Visual Flight Rule. Nah, Visual Flight Rule ini tidak boleh terbang di atas 11.000 feet. Nah, arahnya sudah diatur. Jadi kompas itu 360 derajat, itu dibahagi 4 menjadi 4 kuadran. Kalau pesawat terbang ke arah 1 derajat sampai di 90 derajat, itu dia di ketinggian yang ganjil. Jadi 1000, 3000, 5000, 7000 itu. Itu ganjil. Ganjil. Dari 91 sampai 180 ganjil ditambah 500 ketinggiannya. Jadi 1500 feet, 3500 feet dan seterusnya. Dari 181 ke 270 itu genap. Dari 271 sampai 360 genap ditambah 500. Jadi kalau ketemu ada selisih 1000 feet dengan pesawat lain. Nah, itu dibagi kuadran. Tapi kalau untuk Instrument Flight Rule atau IFR, itu ada namanya airways, ada jalurnya. Dan penerbangan dari barat ke timur, itu ketinggiannya ganjil. Dari timur ke barat, ketinggiannya genap. Itu berlaku di seluruh dunia? Seluruh dunia. Itu, makanya tidak terjadi tabrakan. Dan logikanya di atas itu ada traffic light, ada lampu merah. Kita lihat yang ada di ujung sayap. Oh iya. Nah, seperti itu. Jadi di sini warna hijau, di sini warna merah. Itu yang bisa dilihat. Berarti posisi pesawat ini dari sebelah mana? Gitu. Terus apa, Cap, kalau di Indonesia sendiri seberapa ini ya, maksudnya tingkat keselamatan penerbangan? Kan beberapa waktu lalu sering juga ada, bukan sering sih, maksudnya pernah lah terjadi kecelakaan jatuh pesawat itu. Kalau Indonesia bagaimana itu, Cap? Oke. Jadi gini,
Terus biasa ada juga berita mendarat darurat seperti itu. Iya. Di bandar. Tergelincir. Untuk pemahaman orang awam, maskapai tertentu dianggap hebat dibandingkan maskapai yang lain. Kalau seperti itu, kami para pilot ini akan memilih terbang yang mana. Tapi tidak seperti itu. Karena semua mengutamakan keselamatan. Nah, apa yang terjadi? Faktor utama, kalau kita ambil presentasi, faktor utama adalah masalah cuaca. Apalagi di Indonesia. Dengan cuaca yang sering sekali berubah. Nah, itu penyebab utama. Atau terbang di daerah-daerah yang rawan, daerah pedalaman. Nah, di Papua, para pilot di Papua itu mereka punya keahlian khusus untuk terbang di sana. Gitu. Faktor kedua adalah mesin. Nah, human error itu faktor bisa dibilang urutan yang paling belakang. Kenapa? Karena para pilot ini itu dididik dan aturannya ada yang dalam 1 tahun 1 kali, 2 tahun atau 6 bulan sekali, kami harus melakukan training kembali. Nah, untuk recurrent. Contoh, setiap 6 bulan kita harus masuk di flight simulator. Itu meski sudah jam terbang sudah tinggi tetap. Iya. Anggap logikanya begini. 1 bulan tadi kan tidak boleh melebihi dari 110 jam. Nah, anggap saja dia mentok di situ. Dalam 6 bulan dia terbang di 660 jam. Artinya rutin dia terbang. Di waktu tertentu dia harus masuk simulator. Di situ kami diuji lagi dalam kondisi-kondisi emergency. Faktor cuaca, faktor mesin pesawat, dan lain-lain. Karena kemungkinan 6 bulan itu tidak pernah mengalami yang namanya emergency. Jadi harus masuk dulu. Gitu. Kalau tidak menguasai itu, belum boleh lanjut dinas. Harus diulang lagi sampai dinyatakan lulus. Jadi transportasi paling aman, transportasi udara. Itu. Terus kalau kesehatan sendiri ada, misalkan kalau pilot itu kalau sudah jam terbang tinggi atau jadi pilot lah, misalkan tidak boleh mengonsumsi alkohol, tidak boleh merokok atau gimana ya? Kalau faktor kesehatan. Yang pertama, pemeriksaan kesehatan bagi kami itu 6 bulan sekali. Kalau mau terbang bawa pesawat tetap periksa juga atau bagaimana? Tidak. Ada. Jadi biasanya di flight operation di ruangan para pilot di bandara itu untuk tensi, ya. Tapi kami juga sadar sendiri ada aturan istirahat minimal 8 jam. Alkohol boleh, ada aturannya. Kadar alkohol tertentu minimal 8 jam. Baru dia boleh. Melanjutkan tugas. Tapi dengan kadar tertentu. Seperti itu. Kalau pemeriksaan kesehatan itu sangat komplit bagi seorang pilot. Ya. Jadi mulai masuk usia 35 tahun, 1 tahun 1 kali itu harus treadmill untuk jantung. Nah, Treadmill. ya, Lari. itu per tahun. Jadi kalau bulan ini treadmill, tidak ada ronsen. 6 bulan ke depan ronsen, tidak ada treadmill. Itu bergantian seperti itu. Dan kalau tensi aja naik sedikit, itu langsung dokter di balai kesehatan dikasih catatan, dikasih resep atau apapun itu, dan kami harus istirahat selama 1 minggu. Nanti cek lagi. Kalau tensi naik ya. Ya. Kalau turun juga Sama. kalau rendah. Kolesterol pun seperti itu. Itu hal yang normal ya. Tapi tetap. Cabin crew juga seperti itu. Mereka 1 tahun 1 kali. Gitu. Petugas menara pengawas begitu juga. Cap, terus kalau berhubungan dengan menara pengawas ini, betul enggak itu biasa kalau sementara di pesawat
tiba-tiba masuk komunikasi, misalkan ada siaran radio kah atau apa? Ya, Terus bagaimana komunikasi dengan apa bandara ETC itu? Apa nanti sudah mau cuma landing, mendarat atau bagaimana? oke. Jadi gini, untuk satu misi penerbangan di satu bandara itu, air traffic control ada yang pertama dia ground control. Ground control ini dia eh, pengawasan dia pada saat pesawat ini baru mulai start sampai dia taxi ya atau dia berjalan itu menuju landasan, itu kita berkomunikasi dengan namanya ground control. Nah, begitu kita sudah siap masuk ke landasan untuk take off, kita ganti frekuensi. Frekuensinya itu ke, kalau Manado misalnya di sini, Samratulangi Tower. Nah, kita pindah frekuensi, kontaklah ke Ratulangi Tower. Dia memberikan clearance, begitu kita terbang, sudah di ketinggian tertentu, dia akan over lagi kita ke, kalau di sini namanya Manado Approach. Jadi dia radiusnya lebih luas lagi. Nah, nanti di ketinggian tertentu lagi dengan wilayah yang lebih luas, kita akan kontak misalnya ke ujung kontrol, ujung pandang sana. Nah, dia lebih luas lagi. Itu. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus kita berkomunikasi. Ya. Dan itu sudah di bawah radar. Tuh. Nanti dilihat dari radar, oh posisi kita di mana, nanti kita diarahkan dari mereka. Yang namanya komunikasi, mereka tidak mengalami kalau di depan dalam kondisi cuaca buruk misalnya. Bolehkah kita merubah arah? Boleh. Tapi kita harus melapor ke menara kontrol. Karena dia yang arahkan. Apakah dari depan ini ada traffic, ada pesawat yang lain? Nah, dia yang mengarahkan kita kemana. Itu. Nanti begitu sudah mulai mendekati bandara tujuan, kembali ke frekuensi yang tadi. Jadi selama di udara itu tetap bisa berkomunikasi dengan... Tetap berkomunikasi. Dan semua dimonitor oleh pesawat-pesawat yang ada di sekitaran situ. Karena terkadang ada kondisi cuaca tertentu. Kami mengalami itu. Kami akan informasi di frekuensi tersebut bahwa di posisi ini ada kondisi cuaca seperti ini, supaya pesawat yang lain, mereka dari jauh sudah tahu itu dan mereka sudah bisa menghindar dalam kondisi itu. Terus kalau itu tadi yang pernah masuk apa frekuensi, misalkan suara gelombang radio atau bahkan suara handphone, kan sering kalau pramugari dimarahin kalau taksi mati tuh. Kalau frekuensi radio mengganggunya bagaimana itu, Cap? Bisa. Jadi kadang-kadang itu kalau di daerah-daerah tertentu, wilayah tertentu ada kadang-kadang frekuensi radio itu masuk. Ini kok ada seperti siaran radio, tapi itu di ketinggian tertentu. Tapi kalau yang sudah di atas itu tidak ada. Terus Cap, ini apa? Kalau sering juga dengar di televisi biasa, ini yang biasa kalau bisa pesawat misalkan tergelincir atau apa, ada namanya KNKT. Itu apa itu, Dok? Cap KNKT. KNKT apa tugasnya itu, nanti sudah pesawat apa mengalami masalah atau dia rutin apa mengontrol begitu? KNKT itu adalah Komite Nasional Keselamatan Transportasi. KNKT itu ada untuk kereta api, ya, darat dan laut maupun udara. Tugas utama dari KNKT itu tidak pernah mencari kesalahan dari eksiden atau insiden yang terjadi. KNKT itu bertugas mencari apa penyebabnya, supaya ke depan dari kami para pengguna ini akan tahu bahwa oh ada hal-hal yang seperti ini dan ini berbahaya. Itu tugas KNKT. Jadi jangan salah kaprah. Kadang-kadang orang berpikir waduh KNKT ini cari-cari kesalahan. Tidak sama sekali.
justru mereka lah yang sangat membantu kita untuk mengurai penyebab terjadinya satu kejadian itu. Nah, kalau Cap ada di jadi pilot itu bedanya apa yang pilot yang ini maksudnya yang ada apa pilot pribadi itu ada enggak itu misalnya untuk membawa pesawat pribadi seseorang misalnya orang kaya raya itu sama juga dengan pilot biasa atau bagaimana Cap? Nah, terus kalau yang menyambung itu juga apa ada usia pensiun seorang kapten Oke, itu pilot itu? ya kalau untuk dia berkarir, ya dia bisa jadi pilot siapapun di maskapai manapun, atau bahkan ke pesawat-pesawat pribadi atau private jet. Nah, atau ada yang penerbangan charter. Nanti semua ada aturannya. Pesawat dengan kapasitas penumpang sekian, berat sekian, dia masuk di aturan yang nomor berapa. Pesawat dengan tingkat penumpang yang sudah ratusan itu kategorinya apa. Bahkan pesawat kargo. Nah, itu bisa. Nah, kapan usia pensiun? Seorang pilot itu dia diizinkan terbang sampai di usia 65 tahun. Gitu. Tapi pada waktu dia sudah umur 55 tahun, pada umumnya dibilang pensiun. Tapi dia masih bisa terbang lagi sampai di umur 60 dengan posisi sebagai captain tentunya. Jabatan dia terakhir captain sebagai captain. Begitu 60 tahun satu hari, dia sudah harus duduk di sebelah kanan. Sudah fungsinya sebagai seorang co-pilot lagi, tapi tidak merubah gelar dia sebagai seorang captain. Itu. Karena dia harus dikasih dengan orang yang usia lebih muda untuk dia di posisi sebagai seorang captain. Gitu. Kalau kapten sendiri kan sudah instruktur sekarang. Ya. Ah, ini mungkin hampir terakhir pertanyaannya kalau instruktur kalau syarat-syarat anak-anak muda mau masuk jadi pilot itu apa, Cap? Kalau sekarang ini ya, mungkin beda dulu jam kan berubah-ubah. Betul. Kalau sekarang bagaimana? Apa mesti tamat SMA langsung boleh ikut pendidikan atau dia atau orang yang setelah lulus kuliah masih boleh atau bagaimana, Cap? Oke. Kalau zaman dulu aturannya harus IPA. Oh, mesti Jurusannya dijunjung IPA. Oh, kalau saya lalu IPS gagal. Dulu. 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 Ternyata aturan itu tidak ada. Oh ya. Di dunia tidak ada. Gitu. Akhirnya untuk sekarang, yang pertama dia lulusan SMA sederajat, jurusan apapun bisa. Yang penting dia lulus SMA sederajat. Minimum umur 18 tahun tadi, dan dia lulus kesehatan di lembaga atau Balai Kesehatan Penerbangan Indonesia, dan dia lulus psikotes untuk psikologi sebagai seorang penerbang. Nah, itu persyaratan utama. Itu. Selanjutnya silahkan dia nikmati bagaimana pendidikan yang berjalan. Nah, kalau biaya bagaimana, Cap? Katanya jadi pilot itu biayanya sangat besar atau gimana? Betul. Biaya ya, itu fleksibel ya. Tapi untuk sekarang di Indonesia, untuk menjadi seorang pilot itu membutuhkan biaya 750 sampai 1 M. Sampai 150 dia juta, jadi ya. sampai dia selesai dan dia sudah bisa berkarir di dunia penerbangan. Gitu. Kalau ini mungkin yang terakhir, kalau gaji pilot itu berapa, Cap? Ah, Atau rata-rata lah maksudnya. Kan beda kan maksudnya maskapai satu maskapai lain. Itu biasa berapa, Cap? Atau tergantung jam terbang? saya hanya akan menjelaskan bahwa seorang pilot itu dalam 1 bulan dia gajian 2 kali. Oh ya. Ya, jadi yang pertama adalah gaji pokok, yang kedua adalah uang terbang atau jam terbang. Oh, jam terbang lagi dapat gaji. Ya, jadi kalau besaran gaji itu tergantung dari maskapai yang ada. Baru pilot ini setiap jam terbang itu dihitung berdasarkan tingkatan barnya. Jadi nanti itu ada kenaikan bar 1, 2, 3, dan 4 itu pasti berbeda. Jadi dalam 1 bulan diakumulasi. 1 bulan ini dia berapa jam terbang. Nah, itu dibayar tersendiri sama dengan gaji pokok dibayar tersendiri.
dan yang pasti fasilitas itu ditanggung oleh perusahaan. Nah, seperti contoh kesehatan yang setiap 6 bulan, itu semua beban dari perusahaan, bukan dari si pilot itu sendiri. Tapi kalau terbuka enggak, kalau sudah habis biaya banyak, maksudnya pekerjaan sebagai pilot di Indonesia ini sangat terbuka luas. Cap, Cap bilang biayanya sekitar 750 juta minimal. Ya, Setelah dia lulus sekolah jadi pilot, dia terbuka kesempatan untuk masuk di maskapai, misalkan maskapai A, B. ya. Kalau untuk dia mau berkarir dimanapun, peluang itu sangat terbuka. Nah, apalagi yang kita harus perhitungkan bahwa bisnis penerbangan di Indonesia ini tidak akan pernah berakhir karena Indonesia adalah negara kepulauan. Itu pasti akan ada. Hanya butuh kesabaran aja. Jadi misalnya begitu selesai dengan kompetitor yang begitu banyak, ya jangan pernah putus asa karena saya ke anak didik saya banyak yang sudah jadi kapten sekarang. Dan mereka pun pada waktu itu meminta referensi kemana kami harus. Kalau menurut saya kemanapun silahkan, karena yang pasti jangan pernah memilih bahwa target saya terbang tipe pesawat A atau tipe pesawat B. Tujuannya adalah bekerja sesuai dengan disiplin ilmu yang sudah didapat. Gitu. Sekarang mungkin closing statement dari Captain terkait dunia penerbangan sendiri saat ini, bagaimana ke depannya dan peluang-peluang dari generasi dari Sulawesi Utara untuk jadi pilot. Oke. Karena saya juga sekarang dipercayakan sebagai deputy bidang General Aviation untuk Perhimpunan Profesi Pilot Indonesia. Tentunya kami sangat berharap bahwa penerus profesi sebagai seorang pilot itu jangan berhenti sampai di sini. Flying school begitu banyak yang ada di Indonesia, ya, kita bisa berkarir kemanapun, dan peluang untuk masuk ke lembaga pendidikan yang ada sekarang itu sangat terbuka luas. Kami juga berharap bahwa dengan pemerintahan yang ada sekarang, bahwa banyak sekali bandara-bandara dibuka di berbagai daerah. Nah, itu kami berharap banyak juga perusahaan penerbangan akan mengambil bagian di sini supaya lapangan pekerjaan terbuka luas. Seperti Manado. Manado memiliki beberapa bandara, mulai dari Miangas, Melongwane, Naha, Sitaro, ya, Samratulangi, itu. Jadi banyak bandara di Manado sendiri aja kalau kita lihat sudah ada 5. Mungkin di Bolmong lagi. Bolmong lagi sementara kan. Jadi artinya bisnis penerbangan ke depan itu akan ramai, dan sekarang juga untuk penerbangan kargo. Jadi bagi putra-putri daerah, dan tidak menutup gender ya untuk menjadi seorang pilot. Siswa saya banyak yang perempuan, banyak yang change karir dari seorang pramugari, ya, mereka change karir untuk menjadi seorang pilot. Demikian Tribuners, bincang-bincang kita dengan Kapten David yang sekarang ini juga seorang instruktur ya, Cap? Ya. Mungkin bisa berikut lagi bincang-bincang dengan Kapten ke depan mengasah seputar penerbangan terkait dunia aviasi dalam kesempatan berikutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih.